Baik anak-anak ibu, tadi baru sampai dengan materi ya. Materi di dalam vokal. Jadi bab 3 ini menyanyikan lagu secara tunggal. Jadi menyanyikan lagu secara tunggal. Menyanyikan lagu secara tunggal tadi udah ibu bahas. Dibagi satu. Apa itu jenis A, jenis penampilan. Yang kedua yaitu materi vokal. Nah itu yang udah ibu bahas. Baik kita lanjutkan. Sudah mengetahui apa itu penampilan. Udah bu, tadi bu, penampilan mempertunjukkan lagu atau vokal menyanyikan secara satu orang solo, duet, dua, tiga trio, empat kuartet, lima quintet, enam septime dan tujuh oktav. Lebih daripada tujuh oktav menampilkan berarti vokal grup. Baik, setelah mengetahui jenis-jenis penampilan, apa itu materi vokal? Vokal itu adalah suara manusia yang dikeluarkan. Nah, suara manusia ini bermacam-macam, dibagi lagi menjadi satu, warna suara. Yang kedua, menjadi wilayah suara. Yang ketiga, suara anak dan suara remaja atau dewasa. Suara anak dibagi lagi menjadi dua, suara tinggi dan suara rendah. Sedangkan suara remaja dibagi menjadi dua juga, suara perempuan dan suara laki-laki. Suara perempuan yaitu dibagi tiga, sopran, mezzo, alto, tinggi, rendah, tinggi, sedang, rendah. Dan suara laki-laki pun sama, dibagi tiga, yaitu tenor, bariton, dan bass. Baik anak-anak ibu, setelah mengetahui materi apa yang akan nyanyikan oleh anak-anak ibu, nah selanjutnya yang bagian C, apa sih bagian C-nya ini adalah bagaimana melakukan atau bagaimana menampilkan teknik dalam bernyanyi. Nah, di dalam bernyanyi tidak hanya menyanyi aja, Bu. Bu, ke depan menyanyi. Tidak. Pasti ada beberapa macam tekniknya. Seperti contoh di dalam buku halaman, coba anak-anak Ibu dibuka. Di situ ada C, teknik menyanyi atau teknik vokal. Apa itu vokal tadi? Suara. Berarti di dalam menyanyi ada teknik. Di antaranya adalah bagaimana sikap kita bernyanyi. Sikap. Sikap itu ada yang nunduk, ada yang bongkok, ada yang tegangnya ke atas, itu namanya sikap. Karena kalau kita mau menyanyi, teknik atau sikapnya udah nggak betul, contohnya nyanyi nih ibu, Indonesia, jelas vibranya nggak akan keluar. Ataupun pada waktu menyanyi, Bu, bagaimana kalau mau mengambil contohnya suara tinggi? Pasti badannya agak naik ke sini. Betul, itu untuk memperlonggar pita suara kita. Nah, itu namanya sikap atau teknik di dalam bernyanyi. Yang kedua, cara mengolah nafas. Yang ketiga yaitu bagaimana gerak mulut, bagaimana pengucapannya, a i u e o-nya, artikulasinya. Nah, itu adalah macam-macam teknik di dalam bernyanyi. Jadi bernyanyi nggak hanya ke depan, kemudian nyanyi. Enggak, di sini ada di antaranya ada sikap, bagaimana sikapnya. Yang kedua, bagaimana cara mengolah nafasnya. Di dalam pernapasan kan bermacam-macam. Kemudian yang ketiga, bagaimana gerakan mulutnya. Kalau nyanyi mulutnya hanya diam aja. Contohnya, Indonesia, itu kan nggak keluar. Nah, itu berarti artikulasi atau A, I, U, E, O-nya tidak jelas. Ngegenggam nyanyinya. Indonesia, tanah air. Itu nggak suara, nggak keluar. Berarti nggak tidak memakai teknik bernyanyi. Yang keempat adalah cara pengucapan atau artikulasi. Yang kelima, mimik wajah. Kalian waktu menyanyi pasti ada bagaimana Bu? Kalau nyanyi itu orang tuh enak yang kelihatannya kayak dijiwai, penjiwaan, apa namanya itu rasanya bermain karena dia main mimiknya. Kalau lagu sedih nggak mungkin kita sambil nyanyi ketawa-ketawa. Tapi kalau kita lagu sedih, kita hayati lagunya, kemudian dipahami, mimik pun akan mengikuti mimik wajah. Nah, di situ orang akan menilai, oh teknik dalam bernyanyi udah oke. Kemudian gerakan tubuh. Gerakan tubuh. Kalau lagu sedih nggak mungkin gerakannya sampai jingkrak-jingkrakan nggak mungkin. Berarti harus bagaimana menguasai daripada materi tersebut. Yang terakhir adalah kostum. Bu, memang kostum sangat berpengaruh, sangat berpengaruh. Contohnya ibu mau menyanyikan lagu daerah. Contohnya lagu daerah Bengkulu, ibu pakai baju Medan. Jaka Sembung bawa golok, artinya tidak nyambung dong. Nah, kalau memang mau memakai baju daerah Medan, kita coba lagunya apa? Si nendang tulo tulo tulo. Atau ibu mau memakai baju Bengkulu, Elonian tepi. Nah, itu kostum sangat mendukung untuk penampilan di dalam sebuah pertunjukan. Oke, anak-anak ibu, itu teknik di dalam bernyanyi. Nah, kalau contohnya, Bu, tolong dibahas. Di sini ada contohnya di sini bagaimana sikap. Nah, ibu akan merangkan kalau bernyanyi sikap. Sikap ini tegas. Apalagi kalian contohnya hari Senin nih. Hari Senin tugas kalian apa upacara? Bagaimana Bu upacara? Ini kadang
kepala kemana Indonesia. Nah, ini sikapnya sudah nggak betul. Berarti teknik vokalnya, teknik bernyanyinya belum bisa. Itu baru sikap doang. Lagu wajib Indonesia tanah airku, otomatis dada atau vibranya akan keluar dengan sikap yang tegas. Itu kalau menyanyikan lagu-lagu wajib, lagu nasional. Jadi kalau lagu wajib nggak usah pakai falsetto, nggak usah pakai, enggak. Hanya kita sikap yang baik, vibranya kuat, kemudian artikulasi, udah selesai lagu wajib, lagu-lagu nasional. Tetapi kalau lagu-lagu contohnya dangdut itu pasti ada cengkoknya. Dan disitulah permainan pernapasan. Di sini sikap dulu yang ibu bahas. Mengerti tentang sikap, nah? Jadi sikap dalam menyanyi, kalau nak menyanyikan lagu daerah, ada yang contohnya elonian, tapi mimik wajahnya aja udah kemana-mana. Kalau ibu sering bilang, wih, kau tuh mukanya maling, dalam arti tanda kutip. Kalau ada juri, kita tengok, hormat, sip, langsung elok nia, tapi artinya kalian memang apa namanya itu, sikap sudah benar. Itu penilaian di dalam vokal. Yang kedua, baru bagaimana cara mengolah, artinya mengolah pernapasan. Menyanyi nggak hanya menyanyi Indonesia, ini mulut loh. Tapi kalau kamu contohnya menyanyi memakai pernapasan dada, perut ataupun diafragma, itu perlu memang orang-orang yang sudah apa namanya itu sering menyanyi, ya. Walaupun kalian, bu, kami nggak bisa, bu, tapi mau bisa nyanyi, boleh belajar, asal kalian serius. Nah, itu cara mengolah pernapasan. Jadi nyanyi itu nggak hanya Indonesia tanah air, nggak hanya dari mulut, tapi dari perut. Makanya siap-siap, dan pernapasannya siap, sikapnya siap. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Otomatis pernapasan udah bermain, pernapasan perutnya ada, dadanya ada. Nah, itu disebut dengan sikap. Kemudian pernapasannya pun akan mengikuti. Tapi kalau kamu nyanyinya Indonesia tanah, mimiknya aja udah nggak memperlihatkan apa namanya itu mau menyanyi, mau main-main, mau ngelihat apa-apa, ya jangan dulu nyanyi, ya. Nah, itu pernapasan. Kemudian gerak mulut. Kalau nyanyi itu nggak ada yang nyanyi itu mulutnya diam aja, kecuali yang kori. Kalau kori memang betul, ibu akui. Kalau kori jarang memperlihatkan lidah atau mulut. Dia menyanyi hanya Auzubillahiminasyaitonirrajim. Kenapa? Dia mempergunakan pernapasannya bukan hanya di mulut saja, dia mempergunakan di diafragma dengan dada perut dia main. Tapi kalau kita menyanyi hanya lagu wajib, gak usah pakai diafragma. Kita memakai sikap benar, perut dan dada aja udah selesai kok, bagus. Nah, itu disebut dengan pengucapan. Arti ada yang orang Bismillah itu terlalu lebar. Tapi kalau contohnya kalian bisa mempergunakan artikulasi a i u e nya jelas. Contohnya elo elo nia, tepi pantai Malabro. Oh, nah itu artikulasi, cara pengucapan di dalam bernyanyi. Selanjutnya, setelah mengetahui cara pengucapan atau artikulasi, kemudian mimik wajah. Tadi udah ibu bahas lagi, mimik wajah yang bagaimana, Bu Sisi? Ya, kalian ke depan siap. Kalau lagi nyanyi bagaimana posisinya, badannya. Kalau lagi upacara bagaimana? Ya, yang terakhir kostum. Ya, kalau kostum jelas kalian tahu. Kalau lagu wajib nggak mungkin pakai lagu contohnya pakai kostumnya lagu pakaian daerah. Oke, anak-anak ibu, bagaimana sampai situ? Itu teknik di dalam bernyanyi. Oke.